Halo, perkenalkan, nama aku Riza. Nah, kita kembali lagi nih di sini di tutorial kelas edisi UAS 2020. Nah, sekarang di sini aku bakal ngejelasin tentang mata kuliah Financial Management. Nah, nggak perlu lama lagi nih untuk tutorial kelas UAS 2020-nya. Kita langsung aja masuk ke materinya yuk. Nah, sekarang kita akan memasuki materi capital budgeting untuk menghitung cash flow. Nah, di sini sudah tersedia soal yaitu a project requires investment in land of 1.2 million rupiah, which the payment is at the end of 2010, and 9 million rupiah in buildings, which 4.5 million at the end of 2011, and 4.5 million rupiah at the end of 2012, and machinery is 12 million rupiah, which at the end of the 2012. This project is estimated to have an age of 3 years without residual value. At the end of 2012, the project also required additional working capital of 2 million rupiah. During the life of the project, from 2013 to 2015, each year the project can produce 25,000 units of products at a selling price of 2,000 rupiah in 2013. The selling price rises 10% every year due to inflation. Variable cost is 50% of sales and fixed cost of 8 million rupiah per year. The annual depreciation of building is 3 million rupiah and annual machine depreciation of 4 million rupiah, which and the tax rate is 35%. In 2013 and 2014, additional working capital of 500,000 rupiah was required. In 2015, all working capital was recovered. Nah, dari soal ini kita sudah mendapatkan keterangan dari masing-masing data. Nah, sekarang kita akan masuk ke pengerjaan dari cash flow ini. Nah, gimana sih cara menghitung cash flow ini tuh? Nah, step yang pertama itu kita harus hitung dulu initial cash flow-nya. Yang kedua, kita ini lanjut untuk menghitung operating cash flow. Dan yang ketiga, kita akan menghitung terminal cash flow. Dan yang terakhir, kita menghitung total cash flow, di mana total cash flow ini adalah total penjumlahan dari initial cash flow, operating cash flow, dan juga terminal cash flow-nya itu sendiri. Nah, pertama kita akan masuk ke initial cash flow terlebih dahulu. Nah, kan tadi sudah disebutkan bahwa untuk land itu sebesar 1.200.000, di mana at the end of 2010. Maka land kita masukkan ke 2010 1.200.000. Maka total fixed asset di 2010 sebesar 1.200.000 dan total investmentnya juga sebesar 1.200.000 karena tidak adanya working capital. Nah, kemudian di 2011 tadi kan sudah disebutkan bahwa untuk building ada sebesar 4.500.000. Maka total fixed asset di building itu adalah maka total fixed assetnya itu adalah 4.500.000, tidak ada working capital, maka total investmentnya akan sebesar 4.500.000. Nah, kemudian di 2012 ada building sebesar 4.500.000 dan juga ada untuk machinery sebesar 12 juta. Maka total fixed asetnya kita tinggal jumlahkan saja building dan mesinnya. 4.500.000 ditambah 12 juta maka akan menjadi 16.500.000. Nah, disebutkan juga bahwa di 2012 itu ada working capital sebesar 2 juta. Maka total investmentnya adalah total fixed asset ditambah working capital sebesar 2 juta. Maka total investment untuk di tahun 2012 sebesar 18.500.000. Nah, setelah kita mengetahui initial cash flow-nya, kita lanjut nih ke step selanjutnya, yaitu menghitung operating cash flow-nya. Nah, tadi kan untuk operating cash flow itu dari 2013 sampai dengan 2015, di mana sales volume untuk masing-masing tahunnya itu sama, yaitu 25.000. Nah, untuk price-nya itu sendiri, tadi sudah disebutkan price-nya itu meningkat sebesar 10% tiap tahunnya. Maka di 2013 diawali dengan 2.000, kemudian price di tahun 2014 akan naik 10% sebesar 2.200, dan untuk 2015 akan naik juga sebesar 10%, maka akan menjadi 2.420. Nah, untuk total salesnya itu untuk 2013 itu sebesar 50 juta, 2014 sebesar 55 juta, dan untuk 2015 itu sebesar 60.500.000. Nah, variable cost-nya itu sendiri itu
sebesar 50% dari 50% dari total cost-nya, total sales-nya. Nah, maka kita tinggal hitung aja nih untuk variable cost-nya ini tuh kita hitung 50% dari si total sales-nya. Maka untuk di 2013 variable cost-nya akan sebesar 25 juta untuk total sales di 2014, variable cost di tahun 2014 sebesar 27.500.000 dan untuk variable cost di tahun 2015 sebesar 30.250.000. Nah, untuk fixed cost ini konstan dan dia jumlahnya tidak akan pernah berubah. Maka fixed cost-nya untuk per tahunnya itu tadi sudah disebutkan sebesar 8 juta. Nah, untuk building depreciation-nya juga tadi sudah didapatkan datanya itu sebesar 3 juta per tahun. Dan untuk machine depreciation semua tahunnya juga sama sebesar 4 juta. Maka untuk total operating expenses-nya ya kita tinggal tambahin aja nih. Kita tinggal tambahin semuanya. Maka untuk di tahun 2013 total operating expenses sebesar 40 juta, untuk di 2014 sebesar 42.500.000 dan di tahun 2015 sebesar 45.250.000. Nah, ini maka untuk EBT-nya sendiri itu cara menghitungnya adalah total sales dikurang dengan total operating expenses-nya itu. Untuk di 2013 maka 50 juta dikurangi 40 juta maka akan menjadi 10 juta. Untuk di tahun 2014 55 juta dikurangi dengan 42.500.000 maka EBT-nya akan menjadi 20.500.000. Dan untuk di tahun 2015 60.500.000 dikurangi dengan 45.250.000 maka untuk EBT-nya itu akan menjadi 15.250.000. Nah, setelah kita mendapatkan EBT-nya, ini EBT itu adalah earning before tax. Nah, kan tadi sudah didapatkan juga data bahwa ada tax sebesar 25%. Maka kita menghitung 25%-nya ini dari EBT-nya itu. Nah, kita tinggal kali aja nih 25% dari EBT masing-masing tahunnya. Nah, jadi untuk 2013 sebesar 2.500.000, untuk tahun 2014 sebesar 3.125.000, dan untuk tahun 2015 sebesar 3.812.500. Nah, earning after tax-nya mudah. Kita tinggal kurangin aja nih EBT-nya dikurangin tax-nya itu. Maka untuk tahun 2013 itu sebesar 7.500.000, untuk tahun 2014 sebesar 9.375.000 dan untuk IAT untuk 2015 itu sebesar 11.437.500. Nah, tadi kan sudah disebutkan juga bahwa ada depreciation. Ada depreciation-nya itu sebesar 7 juta masing-masing tahunnya. Maka kita masukin nih untuk depreciation-nya itu sebesar 7 juta untuk masing-masing tahunnya. Dan tadi juga disebutkan ada pengurangan working capital di tahun 2013 dan juga 2014 sebesar 500.000 masing-masing tahunnya. Maka untuk mengetahui total operating cash flow-nya, ya kita tinggal hitung aja nih. Nah, hitungnya itu gimana? Kita hitung IAT-nya itu ditambah depreciation-nya itu dikurangi dengan working capital-nya. Maka untuk 2013 sebesar 14 juta, untuk di total operating cash flow 2014 sebesar 15.875.000 dan total operating cash flow di tahun 2015 sebesar 18.437.500. Nah, setelah kita menghitung operating cash flow-nya, kita hitung terminal cash flow-nya. Nah, tadi kan sudah disebutkan bahwa ada recovery working capital di tahun 2015 sebesar 3 juta. Nah, maka dari itu untuk terminal cash flow-nya mudah aja. Nah, kita masukin di tahun 2015 sebesar 3 juta, maka terminal cash flow-nya akan seperti ini tabelnya. Nah, setelah kita menghitung terminal cash flow, nah kita baru bisa nih hitung total cash flow-nya nih dari ketiga cash flow yang kita sudah hitung. Yang pertama kita sudah dapatkan untuk initial cash flow. Initial cash flow-nya itu sebesar 24.200.000 dari jumlah total investment di tahun 2010, 2011, dan 2012. Nah, untuk operating cash flow-nya tadi juga sudah didapatkan nih. Untuk di 2013 sebesar 14 juta, untuk di tahun
2014 sebesar 15.875.000 dan juga di tahun 2015 sebesar 18.437.500. Maka kita bisa masukkan untuk total cash flow di tahun 2013 dan 2014-nya. Tapi untuk 2015 karena ada terminal cash flow, karena dikarenakan adanya working capital recovery, maka untuk total cash flow-nya ditambah dari operating cash flow-nya itu ditambah terminal cash flow-nya, maka hasilnya akan menjadi 21.437.500. Nah, begitu untuk menghitung cash flow. Jadi kita harus tahu dulu nih prosesnya. Nah, sekarang di sini kita akan memasuki chapter yang selanjutnya, yaitu cost of capital. Nah, di sini ada 4 soal mengenai cost of capital. Yang pertama, soal A. A $1,000 par value bond with a market price of $970 and a coupon interest rate of 10%. Flotation cost for a new issue would be approximately 5%. The bonds mature in 10 years and the corporate tax rate is 34%. There would be a preferred stock selling for $100 with an annual dividend payment of $8. If the company sells a new issue, the flotation cost will be $9 per share. The company's marginal tax rate is 30%. C. Internally generated common stock totaling $4.8 million. The price of the common stock is $75 per share, and the dividend per share was $9.8 last year. The dividend is not expected to change in the future. D. New common stock, where the most recent dividend was $2.8. The company's dividends per share should continue to increase at an 8% growth rate into the indefinite future. The market price of the stock is currently $53. However, flotation costs of $6 per share are expected if the new stock is issued. So, jadi kita bakal lanjut ke solusi yang pertama untuk solusi yang A. Nah, kita akan lanjut ke solusi yang A. Nah, tadi kan di A sudah diberikan keterangan dan juga data-datanya. Nah, untuk mencari NPD dari A ini gampang. Kita kan tadi sudah mengetahui bahwa market price-nya itu sebesar $970 dan juga untuk flotation cost-nya itu tuh sebesar 5%. Maka untuk mengetahui NPD-nya itu simpel aja. Kita market price-nya itu kita kurangi dengan flotation cost-nya. Maka $970 dikurangi 5%. Nah, hasilnya itu akan menjadi 921,5. Untuk kupon, kita tidak mengetahui kuponnya itu nilainya berapa. Namun tadi kita sudah lihat di soal bahwa kupon interest rate-nya itu sebesar 10%. Nah, untuk mengetahui nilai dari kuponnya itu simpel aja nih. Kita tinggal mengalihkan interest rate-nya itu dengan par value-nya. Nah, par value-nya sudah didapatkan sebesar $1.000. Maka untuk kuponnya itu tinggal 1.000 dikali 10%. Maka akan menjadi $100 untuk kuponnya. Nah, untuk tahunnya itu selama 10 tahun dan tax rate-nya juga sebesar 34%. Nah, sekarang kita akan masuk ke solusi. Yang pertama kan, nah untuk rumusnya ini cukup simpel. Rumusnya ini kita bisa pakai rumus NPD sama dengan C atau kupon dalam kurung 1 dikurang 1 ditambah KD pangkat negatif N dibagi dengan KD plus par value dibagi dengan 1 ditambah KD pangkat N. Nah, tadi kan kita sudah mendapatkan untuk NPD-nya sebesar 921,5. Untuk kuponnya itu sebesar $100 dan untuk par value-nya itu sebesar $1.000. Namun kita di sini ingin mengetahui nilai dari KD-nya tersebut. Nah, maka kita menggunakan asumsi dulu nih untuk dapat menghitung si KD yang diinginkan. Nah, asumsi yang pertama, kita asumsikan bahwa KD-nya itu sebesar 10%. Maka kita menggunakan rumus yang sama lagi. Nah, kita akan mendapatkan NPD sama dengan 100 dalam kurung 1 dikurang 1 ditambah 10% atau 0,1 pangkat negatif 10 dibagi dengan
0,1 atau 10%, ditambah dengan par value-nya itu $1.000 dibagi dengan 1 ditambah 0,1 pangkat 10. Maka untuk NPD-nya itu akan sama dengan $100 dikali 6,145 ditambah 385,54. Maka hasil yang akan didapatkan untuk NPD-nya sebesar 999,9967. Ini adalah asumsi yang pertama dengan KD 10%. Nah, asumsi kedua, kita asumsikan bahwa KD-nya itu 15%. Nah, kita akan menggunakan rumus yang sama. Kita tinggal masukkan KD-nya itu sebesar 15%, maka rumusnya akan menjadi NPD sama dengan $100 dalam kurung 1 dikurang 1 ditambah 0,15 pangkat negatif 10 dibagi dengan 0,15 ditambah par value-nya itu $1.000 dibagi dengan 1 ditambah 0,15 pangkat 10. Maka NPD-nya akan sama dengan $100 dikali 5,0119 ditambah 247,185. Maka kita akan dapatkan NPD dengan asumsi KD sebesar 15% itu sama dengan 749,0619. Nah, sekarang kita ingin mengetahui KD before tax-nya. Tadi kan kita sudah mendapatkan NPD dari asumsi KD 10% dan juga 15%. Maka, untuk kita mengetahui KD before tax-nya, yang kita inginkan dari permasalahan yang awal, maka untuk menghitung KD before tax-nya ini, kita bisa gunakan rumus NPD dikurang NPD 1 dibagi dengan NPD 2 dikurang NPD 1 sama dengan KD dikurang KD 1 dibagi dengan KD 2 kurang KD 1. Nah, kan tadi kita sudah dapatkan. Untuk NPD-nya kita dapatkan 921,5 seperti yang di awal. Kemudian NPD 1-nya itu yang atau asumsi yang dengan 10% itu sebesar 999,9967 dibagi dengan KD 2 yaitu 749,0619 dikurangi dengan NPD 1 yaitu 999,9967. Nah, sama dengan karena kan kita belum mengetahui KD, maka KD-nya tetap akan KD di tulisannya. Dan untuk KD 1 itu sebesar 10% dibagi dengan 15% yaitu KD 2 dikurang dengan 10%. Maka hasilnya akan menjadi negatif $78,4967 dibagi dengan negatif $250,9348 sama dengan KD kurang 10% dibagi dengan 5%. Nah, setelah ini tinggal kita kali silang deh 5% dengan negatif 78,4967 dan KD kurang 10% dengan negatif $250,9348. Nah, setelah kita menghitung negatif 78,4967 dikali 5%, kita bagi dengan negatif 250,9348. Maka hasilnya itu sama dengan KD dikurang 10% sama dengan 1,564. Nah, kita tinggal pindahkan nih negatif 10%-nya itu ke sebelah kanan. Maka KD-nya akan 1,564% ditambah 10%. Maka KD-nya itu, KD before tax-nya itu akan menjadi 11,564%. Nah, itulah untuk KD before tax-nya. Nah, setelah kita menghitung KD before tax-nya, kita juga ingin harus mengetahui KD after tax-nya yang kita ingin cari. Nah, berarti untuk KD after tax-nya kita bikin KD bintang sama dengan KD-nya itu adalah yang didapatkan dari before tax dikali dengan 1 dikurang tax rate. Nah, maka untuk KD after tax itu sama dengan 11,564% yaitu KD before tax-nya dikali dengan 1 dikurang tax rate yang kita dapatkan yaitu 34%. Ya, maka tinggal dikali dan hasil untuk KD after tax-nya itu akan menjadi 7,63%. Nah, inilah jawaban dari soal A. Nah, sekarang kita akan memasuki untuk solusi dari soal B, C, dan D. Nah, kita masuk dulu ke soal yang B. Nah, diketahui bahwa D atau dividennya itu sebesar $8. Nah, untuk NP0-nya itu, mesti kita nyari NP0-nya itu. Nah, untuk cari NP0-nya itu tuh, kan rumusnya itu adalah price dikurangi dengan flotation cost-nya itu. Nah, kita ketahui bahwa price dari stoknya itu sebesar $100. Nah, juga ada flotation cost-nya itu tuh sebesar $9. Maka
kita tinggal kurangi aja nya 100 dolar dikurangi dengan 9 dolarnya itu. Maka hasilnya akan menjadi 91 dolar untuk NP0-nya itu. Nah, untuk menjadi KPS atau cost dari preferred stock itu adalah rumusnya dividen dibagi dengan NP0. Maka kita sudah ketahui bahwa dividennya itu sebesar 8 dolar dan untuk NPO-nya itu sebesar 91 dolar. Maka kita tinggal bagi aja nih 8 dolar dibagi dengan 91 dolar. Maka hasilnya akan menjadi 0,0879 atau 8,79%. Nah, sekarang kita memasuki soal yang C. Nah, diketahui di soal C itu untuk D1-nya itu sebesar 9,8 dolar. Nah, untuk P0-nya atau price-nya itu sebesar 75 dolar. Nah, G-nya di sini 0%. Kenapa G-nya di sini 0%? G itu atau growth itu kenapa 0%? Karena pada soal C tidak disebutkan bahwa growth-nya itu berapa. Tidak disebutkan adanya growth. Maka growth-nya itu menjadi 0%. Nah, untuk dari rumus KCS sendiri, yaitu atau cost of common stock itu adalah D1 dibagi dengan P0 ditambah G. Maka kita tinggal masukin aja nih data-datanya ini ke rumus yang tertera, yaitu 9,8 dibagi 75 dolar ditambah 0%. Maka hasilnya akan menjadi 0,1307 atau 13,07%. Nah, sekarang kita memasuki soal yang terakhir, itu soal D. Nah, diketahui di soal D itu ada growth sebesar 8%. Nah, untuk mencari D1-nya itu, rumusnya itu adalah D0 ditambah dalam kurung 1 ditambah G atau growth-nya itu. Maka, kita sudah ketahui bahwa D0-nya itu sebesar 2,8. Dari soal yang sebelumnya kita sudah lihat, ditambah dengan 1 dikali 1 ditambah 8% itu growth rate-nya. Maka tinggal dikali aja nih 2,8 dikali 1,08, berarti hasilnya akan menjadi 3,024. Nah, untuk menghitung NP0-nya itu sama seperti tadi, kita tinggal price dikurangi dengan flotation cost. Kita ketahui price-nya itu 53 dolar dan untuk flotation cost-nya itu 6 dolar. Maka kita tinggal kurangin aja deh 53 dolar dikurangi 6 dolar, maka NP0 itu akan menjadi 47 dolar. Nah, sekarang kita bisa masuk ini ke rumus cost of new common stock-nya itu, yaitu sama dengan D1 dibagi NP0 ditambah G atau growth-nya itu. Maka sama dengan 3,024 dolar dibagi dengan 47 dolar ditambah growth-nya 8% atau 0,08. Maka untuk hasilnya itu akan menjadi 0,1443 atau 14,43%. Nah, itu. Jadi ini solusi dari soal B, C, dan D untuk dari cost of capital. Nah, sekarang kita akan memasuki materi yang selanjutnya, yaitu term loans and leases. Di sini kita udah ada soal nih buat loans and leases, yaitu Obima Electronic has decided to use new equipment to produce microprocessor. There are two alternatives for having the service from this equipment. Now, one, having a midterm loan for $148,000 in 7 years with interest of 10%. The money will be used to buy the asset with the same value. The salvage value for this equipment is $15,000 and the tax is 40%. Number 2, having a contract with Lease Corporation for 7 years long. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nih alternatif untuk soal ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke alternatif yang pertama, yaitu loan alternatif. Nah, di sini untuk mencari loan payment, di rumusnya itu adalah loan sama dengan PMT dalam kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat negatif N dibagi dengan I. Maka hasilnya akan menjadi 148.000 sama dengan PMT dalam kurung 1 dikurang 1 ditambah 10%, itu adalah I-nya atau interestnya, dibagi dengan negatif 7. Pangkat negatif 7, dibagi dengan 10%. Maka hasilnya akan menjadi 148.000 sama dengan PMT dikali 4,8684. Maka loan payment-nya itu
148.000 dibagi dengan 4,8684. Maka hasilnya akan menjadi 30.400 dolar. Nah, ketika kita sudah menemukan loan payment-nya, kita lanjut nih ke step yang selanjutnya. Nah, step selanjutnya adalah membuat schedule of the payment-nya itu sendiri. Nah, kan tadi sudah diketahui bahwa jumlah tahunnya itu sebanyak 7 tahun. Nah, maka kita buat dulu end of year-nya yaitu 0 sampai 7. Nah, terus kita buat loan payment-nya, kolom loan payment. Nah, loan payment-nya kita sudah ketahui kan sebesar 30.400 dolar. Dan loan payment itu nilainya konstan, maka tidak akan berubah-ubah dari tahun ke tahunnya. Nah, terus kita buat juga remaining balance. Remaining balance yang tadi kita sudah ketahui bahwa di tahun pertama itu dia balance-nya itu sebesar 148.000. Nah, gimana sih cara kita mendapatkan interest-nya dan principal repayment? Nah, cara mendapatkan interest-nya itu, interest kan kita sudah ketahui bahwa interest rate-nya itu adalah 10%. Nah, 10%-nya ini kita dapatkan dari remaining balance-nya. Maka simple nih, kita tinggal kaliin aja remaining balance-nya dikali dengan 10%. Maka interest untuk di end of year pertama itu sebesar 14.800. Nah, untuk principal repayment kita dapatkan dari loan payment dikurangi dengan interest. Maka kita kurangi nih loan payment-nya di end of year 1 dan juga interest di end of year 1. Maka 30.400 dikurangi dengan 14.800. Maka hasilnya akan menjadi 15.600 untuk principal repayment-nya. Nah, jadi ketika kita sudah menemukan principal repayment-nya, nah, kita tinggal ini aja nih. Untuk remaining balance-nya, kita kurangi dengan si remaining balance-nya. Nah, maka remaining balance-nya itu akan menjadi 148.000 dikurangi dengan principal repayment-nya 15.600. Maka hasilnya akan menjadi 132.400. Nah, itu untuk end of year pertama. Nah, end of year kedua, kita lanjutkan lagi nih. Nah, loan payment-nya sama, interest-nya kita dapatkan dari remaining balance-nya di tahun sebelumnya, yaitu remaining balance-nya itu sekarang menjadi 132.400. Maka tinggal dikali 10%. Nah, untuk principal repayment-nya tetap sama, kita kurangi loan payment dikurangi interest-nya. Nah, terus untuk remaining balance-nya kita kurangi dengan principal repayment-nya itu. Maka 132.400 dikurangi dengan 17.160, hasilnya akan 115.240. Nah, kita lakuin step-step ini sampai kita mencapai end of year yang terakhir, yaitu end of year 7. Nah, di end of year ke-7, ya kita dapatkan loan payment yang tetap sama, interest-nya kita kali dengan remaining balance di tahun sebelumnya, yaitu 27.636, maka untuk principal repayment-nya akan menjadi 27.636. Maka di end of year ke-7 tidak akan ada pembayaran lagi atau remaining balance-nya sudah habis. Nah, ketika remaining balance-nya sudah habis atau mencapai 0, maka bisa dapat dikatakan baik. Nah, sesudah kita membuat schedule of the payment, kita lanjutkan ke tahap yang selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah schedule of cash outflow. Kita bikin nih schedule of cash outflow-nya. Nah, kita bikin sama, yaitu kita bikin end of year, dari end of year, kolom end of year, terus kita buat loan payment-nya tetap sama seperti yang sebelumnya. Nah, untuk interest-nya juga kita sama, untuk interest kita ambil dari tabel yang sebelumnya. Nah, di sini ada depreciation. Nah, depreciation ini kita gimana sih dapetin depreciation itu? Nah, maka depreciation itu kita dapatkan dari value of asset dikurangi dengan terminal value dibagi dengan N. Nah, value of assetnya kan kita dapatkan 148.000. Untuk terminal value-nya kita juga sudah dapatkan terminal value-nya di data sebelumnya, yaitu sebesar 15.000. N-nya itu sebesar 7, karena sebesar 7 tahun kan. Nah, maka tinggal kita masukin nih ke rumusnya. Berarti 148.000 dikurangi 15.000 dibagi dengan 7. Maka untuk depreciation itu akan sebesar 19.000. Nah, depreciation ini nilainya konstan, sama dari tahun pertama sampai ke tahun terakhir. Maka nilainya akan tetap sama. Nah, sekarang gimana sih kita bisa dapatkan tax shield? Nah, tax shield kita dapetin itu dari interest ditambah dengan depreciation-nya dikali dengan 40%. Nah, 40% ini adalah tax rate yang tadi kita sudah dapatkan. Maka kita tinggal hitung aja nih. Interest ditambah dengan depreciation dikali 40%. Maka kita dapatkan nih nilai-nilai yang sudah tertera di tabel. Nah, setelah kita mendapatkan tax sheet-nya, baru kita menghitung cash outflow after tax-nya. Gimana sih cara kita menghitung cash outflow after tax-nya itu? Nah,
cash outflow after tax-nya itu kita dapatnya dari loan payment dikurangi tax shield. Maka kita dapat ini angka-angka yang sudah tertera di tabel. Nah, selanjutnya kita menghitung dari PVIF-nya. Nah, PVIF-nya itu kita dapatkan sebesar 6%. Nah, 6% itu kita dapatin dari mana sih? Untuk 6%-nya itu, 6% kita dapatin dari interest after tax. Nah, gimana cara menghitung interest after tax itu? Nah, interest after tax kita hitung rumusnya itu adalah 1 dikurangi tax rate-nya dikali interest. Interestnya itu 10% kan? Nah, tax rate-nya itu 40%. Nah, kita tinggal masukin aja nih ke rumusnya, yaitu 1 dikurang 40% dikali dengan interest, yaitu 10%. Maka PVIF-nya kita dapatkan sebesar 6%. Nah, kita udah masukin nih, udah kita dapetin interest after tax-nya, maka tinggal kita hitung nih untuk PVIF-nya dari rumus PVIF-nya itu sendiri. Nah, PVIF-nya kita dapatkan yaitu 1 dibagi dengan 1 ditambah interest after tax pangkat N. Nah, berarti untuk di tahun pertama cara menghitungnya adalah 1 dibagi dengan 1 ditambah 6% atau 0,06 pangkat 1. Maka hasilnya akan menjadi 0,9434. Nah, terus kita hitung lagi nih untuk selanjutnya sama untuk tahun kedua. Tahun kedua kita hitung 1 dibagi 1 ditambah 0,06 pangkat 2. Maka hasilnya akan menjadi 0,89 dan seterusnya sampai tahun yang terakhir, yaitu tahun ke-7. Nah, sudah mendapatkan PVIF dari masing-masing tahun, kita baru menghitung yang terakhir, yaitu present value of cash outflow-nya itu. Cara menghitung present value of cash outflow-nya itu per tahunnya, kita tinggal hitung aja dari cash outflow after tax dikali dengan PVIF. Maka kita akan mendapatkan untuk di tahun pertama kita akan dapatin 15.925, untuk di tahun kedua kita dapat 15.579, di tahun ketiga kita akan dapat 5.272 dan seterusnya sampai tahun terakhir. Nah, di sini kenapa ada dua tahun untuk tahun ke-7? Karena yang pertama itu untuk loan payment. Yang kedua itu adalah terminal value. Kita ada terminal value sebesar 15.000. Nah, terminal value ini akan mengurangi si present value of cash outflow-nya itu. Maka nanti di untuk tahun ke-7 itu akan ada 2 kali. Yang pertama untuk loan payment-nya dan yang kedua untuk terminal value. Maka di loan payment kita taruh 15.000 dalam kurung. Dalam kurung itu artinya tandanya mengurangi. Nah, untuk prosesnya sama seperti yang lain. Kita hitung dengan tax shield-nya, kita hitung cash outflow after tax-nya, kita hitung PVIF-nya, dan kita akan mendapatkan hasil dari terminal value-nya itu negatif 5.986. Nah, untuk present value of cash outflow-nya, kita tinggal tambahin nih dari yang tahun ke-1 sampai tahun ke-7. Kita jumlahkan semuanya, baru kita kurangi dengan jumlah tadi terminal value yang sudah didapatkan. Maka hasilnya untuk present value of cash outflow dari dari loan, kita akan dapatkan sebesar 99.591. Nah, itu untuk totalnya. Nah, gitu. Sekarang kita lanjut ke alternatif yang selanjutnya. Alternatif selanjutnya yaitu yang tadi yang kedua, yaitu alternatif leasing. Nah, gimana sih cara kita mendapatkan ini leasing atau kita mendapatkan lease payment-nya itu? Nah, lease payment-nya itu kita dapatkan dari rumus, yaitu value of asset sama dengan PMT dalam kurung 1 dikurang 1 ditambah I pangkat negatif N dibagi I, atau rumus itu hampir sama seperti tadi yang kita gunakan saat menghitung loan. Namun di leasing perbedaannya kita akan menambahkan dengan salvage value. Salvage value itu dikenal juga dengan terminal value. Nah, ini sebesar 15.000. Maka ditambah salvage value dibagi 1 ditambah I pangkat N. Nah, sudah kita dapatkan data-datanya. Nah, kita tinggal masukin aja nih. Berarti 148.000 sama dengan PMT dalam kurang 1 dikurang 1 ditambah 10% pangkat negatif 7 dibagi 10% ditambah 15.000 salvage value-nya dibagi dengan 1 ditambah 10% pangkat 7. Maka 148.000 sama dengan PMT dikali 4,8684 ditambah 7.697. Nah, 7.697 ini kita kurangi dengan 148.000. Maka hasilnya 140.303 sama dengan PMT dikali 4,8684. Nah, lease payment-nya
kita tinggal bagi aja nih. Lease payment itu rumusnya kita tinggal hitung 140.303 dibagi 4,8684. Maka hasil untuk lease paymentnya adalah $28.819. Nah, kita sudah menemukan lease payment, kita bisa lanjut nih ke step selanjutnya. Step selanjutnya adalah membuat schedule of cash outflow dari leasing alternatif. Nah, cara menghitung ininya kan kita sudah dapatkan nih untuk NOV year-nya itu kan 1 sampai 7. Nah, untuk di leasing kita bisa nih tinggal kita tulis aja langsung. Kita masukkan langsung. Nah, kalau di leasing kita bisa tulis nih 1 sampai 7 untuk end of year-nya. Nah, untuk lease payment kan konstan. Nah, sama seperti yang di loan, maka nilainya akan sama yaitu 28.819. Nah, untuk tax shield-nya simple. Kita tinggal hitung dari lease payment-nya itu dikali dengan tax rate-nya yaitu 40%, maka akan hasilnya menjadi 11.528. Nah, untuk cash outflow after tax-nya tinggal kita kurangi aja lease payment dengan tax shield-nya, maka hasilnya akan menjadi 17.291. Nah, untuk PVIF-nya kan tadi kita sudah dapatkan nih di tabel dari loan sebelumnya untuk PVIF-nya. Nah, di sini PVIF itu maksudnya adalah akumulasi. Maka kita tinggal jumlahkan aja nih dari PVIF yang tadi kita sudah dapatkan. Nah, dari PVIF sini kita bisa jumlahkan dari tahun pertama sampai dengan tahun ke-7. Maka kita tinggal tambahkan semua, jumlahkan, diakumulasikan, hasilnya itu akan menjadi 5,5825. Nah, untuk PV untuk CLF-nya atau present value of cash outflow-nya, kita tinggal kali aja nih cash outflow after tax-nya dikurangi dengan PVIFA-nya. Maka 17.291 dikali 5,5825. Hasilnya itu akan menjadi 96.527 untuk present value of cash outflow dari leasing alternatif. Nah, di sini sekarang pertanyaannya adalah gimana sih cara kita nentuin alternatif yang terbaik gitu dari dua alternatif ini? Nah, simpel aja. Kan tadi kita sudah mendapatkan present value of cash outflow dari loan yaitu sebesar 99.591 dan juga present value of cash outflow dari leasing sebesar 96.527. Nah, cara kita menentukan alternatif yang terbaik adalah pilih present value of cash outflow yang terkecil. Nah, di soal ini PV of COF yang terkecilnya adalah leasing alternatif. Maka alternatif yang kita pilih adalah yang leasing. Nah, itulah untuk menentukan alternatif dari loan dan leasing. Begitu caranya. Nah, sekarang kita akan memasuki materi yang selanjutnya yaitu EBIT EPS analysis. Nah, di sini kita udah ada soal nih buat EBIT EPS analysis, yaitu soalnya company have capital in the form of common stock 8,000 per share which have value $800,000. Now, the company needs a fund $200,000 that can be fulfilled with three alternatives. Alternative 1, issued the new common stock which have a price $100 per share. Alternative 2, issued common stock and obligation with composition of 80% and 20% with coupon 6% per year. Alternative 3, issued common stock and preferred stock with composition of 60% and 40% with dividend of 5%. Nah, ini kan kita sudah mendapatkan nih data-data dan juga alternatifnya. Nah, sekarang kita masuk ke step yang selanjutnya yaitu untuk solutionnya. Nah, di sini solutionnya itu step pertama adalah kita mencari masing-masing alternatifnya. Kan sudah diketahui bahwa capital needs-nya itu sebesar $200,000. Untuk capital composition-nya itu sebanyak 100%. Untuk tax rate itu adalah 30%. Dan untuk common stock shares-nya itu yaitu 200.000 dibagi dengan 100. Maka untuk common stock shares-nya itu akan menjadi 2.000. Nah, sini alternatif 1. Kita masuk ke alternatif 1. Nah, untuk IPS-nya itu adalah X sama dengan IPS itu sama dengan X dalam kurung 1 kurang T dibagi S. Nah, kan IPS-nya kita sudah ketahui, untuk IPS-nya kita tinggal masukin aja nih. Kan T-nya sudah diketahui untuk tax-nya itu 30%. Nah, dan untuk S-nya itu atau share-nya itu sebesar 2.000. Maka X dalam kurung 1 dikurang 30% dibagi dengan 2.000. Maka untuk IPS 1 atau IPS alternatif 1 itu sama dengan 0,7X dibagi 2.000. Nah, kita masuk ke alternatif kedua. Di alternatif kedua itu sama dengan capital composition itu 80% dikali dengan CS atau dikali dengan CS berbanding dengan 20% dikali dengan obligation-nya. Nah, CS di sini adalah common stock dan obligation.
Nah, untuk capital composition-nya itu untuk alternatif 2 adalah 80% dikali dengan 200.000 berbanding dengan 20% dikali juga 200.000. Maka untuk capital composition-nya itu adalah 160.000 berbanding 40.000. Nah, untuk common stock shares-nya itu, maka kita tinggal hitung aja nih, 160.000 dibagi dengan 100. Maka untuk common stock shares-nya itu menjadi 1.600. Nah, tadi kan ada obligasi dengan kupon sebesar 6%. Maka, cara menghitungnya kita tinggal hitung aja nih, 6% dikali dengan 40.000. Maka hasilnya akan menjadi 2.400. Nah, dari sini kita bisa masukin nih untuk IPS 2-nya. IPS 2 tuh ada sama dengan X dikurangin C atau kupon terus dikali dengan 1 dikurang T, yaitu tax, dibagi dengan S-nya atau shares-nya. Maka IPS 2 itu akan menjadi X dikurang 2.400 dikali 1 dikurang 30% dibagi dengan 1.600. Maka hasilnya itu akan menjadi 0,7 dibagi 1.600 kali X dikurang 2.400. Nah, ini untuk IPS kedua. Selanjutnya kita masuk ke alternatif ketiga. Dengan capital composition itu 60% itu 60% itu adalah untuk common stock dan 40% itu preferred stock. Nah, maka akan menjadi 60% dikali common stock berbanding 40% kali preferred stock. Maka capital composition itu sama dengan 60% dikali 200.000 berbanding 40% kali 200.000. Maka untuk capital composition itu adalah 120.000 berbanding 80.000. Nah, untuk common stock shares-nya ya simpel aja, sama seperti yang tadi. Itu maka kita 120.000 dibagi dengan 100, maka hasilnya itu akan menjadi 1.200 share. Itu untuk shares-nya. Nah, setelah kita menghitung shares-nya, kita menghitung nih dividend after tax dan juga dividend before tax-nya. Nah, untuk dividend after tax-nya itu, maka akan menjadi 5% dikali dengan 80.000. Maka untuk dividend after tax-nya itu sebesar 4.000. Nah, untuk dividend before tax-nya itu, rumusnya adalah 1 dibagi dengan 1 dikurang T atau tax dikali dengan dividend after tax-nya. Maka dividend before tax-nya akan menjadi 1 dibagi 1 dikurang 30% dikali 4.000. Hasilnya itu akan menjadi 5.714. Maka kita bisa nih tinggal masukin untuk IPS 3-nya. Nah, IPS 3-nya itu akan menjadi X kurang D atau dividend dikali 1 dikurang T dibagi dengan S. Maka kita masukin aja nih data-datanya, yaitu X dikurangi 5.714 lalu dikali 1 dikurang 30%, yaitu tax rate-nya, dibagi dengan 1.200. Maka untuk IPS 3 itu akan menjadi 0,7 dikali X dikurang 5.714 dibagi dengan 1.200. Nah, itu untuk IPS 3-nya. Nah, terus setelah kita mengetahui IPS dari masing-masing alternatif, kita masuk nih ke step yang kedua. Nah, step kedua yaitu kita melakukan asumsi, assume bahwa alternatif 1 itu sama dengan alternatif 2. Maka kita bandingkan nih IPS 1 dan IPS 2-nya. Maka IPS 1 sama dengan IPS 2. Maka akan menjadi 0,7X dibagi 2.000 sama dengan 0,7 dibagi 1.600 kali X kurang 2.400. Maka kita tinggal ngelakuin nih perkaliannya. Nah, ini kan untuk 2.000 dan 1.600 kita bisa nih bagi 1.000. Nah, kita bagi 1.000, maka 0,7X bagi 0,7X kali 16 sama dengan 0,7 kali 20 lalu X dikurang 2.400. Maka 11,2X sama dengan 14X dikurang 33.600. Maka 2,8X sama dengan 33.600. Maka X-nya akan menjadi 12.000. Nah, lalu kita masukin nih ke salah satu IPS. Nah, kita masukin aja ke sini ke IPS yang satu. Nah, kita masukin aja nih. Maka kan IPS 1 itu 0,7X dibagi 2.000. Nah, maka IPS 1 sama dengan 0,7 kali 12.000 dibagi 2.000. Maka hasilnya akan menjadi 4,2. Nah, selanjutnya kita assume bahwa alternatif 2 itu sama dengan alternatif 3. Maka kita asumsikan bahwa IPS 2 sama dengan IPS 3. Maka 0,7 kali X dikurang 2.400 dibagi 1.600 sama dengan 0,7 kali X dikurang 5.714 dibagi 1.200. Maka X dikurang 2.400 kali 3 sama dengan X kurang 5.714 kali 4. Nah, itu caranya mendapatkan 3 dan 4 itu kita tinggal bagi aja dengan ininya. Dengan 400. Kita bagi 400. Maka
3X dikurang 7.200 sama dengan 4X kurang 22.856. Maka X itu akan menjadi 15.656. Nah, kita masukin aja nih ke IPS 2. Biar simpel. Jadi IPS 2 itu sama dengan 0,7 X dikurang 2.400 dibagi 1.600. Maka IPS 2 itu sama dengan 0,7 dalam kurung 15.656 dikurang 2.400 lalu dibagi 1.600. Maka hasilnya itu akan menjadi 5,8. Nah, yang terakhir kita assume bahwa alternatif 1 sama dengan alternatif 3. Maka IPS 1 sama dengan IPS 3. Nah, caranya sama, yaitu 0,7X dibagi 2000 sama dengan 0,7 dalam kurung X kurang 5.714 dibagi 1.200. Maka 3X sama dengan 5 dikali X dikurang 5.714. Maka 3X. Nah, sebelumnya cara kita mendapatkan 3 sama 5-nya itu ya tinggal dibagi aja 2000 dan 1200 itu kita bagi 400. Maka hasilnya itu 3X sama dengan 5X dikurang 28.570. Nah, nggak pindahin. 2X sama dengan 28.570, maka X-nya itu sama dengan 14.285. Maka untuk ini kita masukkannya ke IPS 1. Maka hasilnya akan menjadi IPS 1 sama dengan 0,7 dalam kurung X kurang 5.714 dibagi 1.200. Maka sama dengan 0,7 dalam kurung 14.285 dikurang 5.714 dibagi 1.200. Maka hasilnya akan menjadi 5,3. Oh, mohon maaf sebelumnya koreksi, kita masukinnya ke IPS yang ketiga. Maka hasilnya akan menjadi 5,3 begitu. Nah, sekarang setelah kita mengetahui IPS untuk 1, 2, 3-nya dari step yang sebelumnya, sekarang kita lanjut ke step yang terakhir, yaitu step 3, yaitu mencari indifferent point-nya. Nah, indifferent point-nya itu, nah ini nih, untuk alternatif 1 dan 2 itu ada indifferent point-nya itu 12.000 dan 4,2. Itu kan IPS-nya. Nah, terus untuk yang kedua itu IP atau indifferent point dari alternatif 2 sampai 3 itu 15.656 dan 5,8. Dan untuk indifferent point untuk alternatif 1 dan 3 itu 14.285 dan 5,3. Nah, jika IPS-nya sama dengan 0, maka berapa sih EBIT-nya tuh? Nah, untuk alternatif 1 itu IPS-nya kan 0, maka sama dengan 0,7X dibagi dengan 2000. Maka X-nya itu sama dengan 0. Nah, seperti yang tertera di grafik, yaitu alternatif satunya itu mulai di 0. Nah, untuk alternatif 2-nya 0 sama dengan 0,7 dibagi 1.600 terus dikali dengan X dikurang 2.400. Maka X-nya itu 2.400. Nah, kita bisa lihat juga di grafik alternatif 2-nya itu dimulai dari 2.400 untuk X-nya atau EBIT-nya itu sendiri. Nah, terus untuk alternatif 3 itu 0 sama dengan 0,7 X dikurang 5.714 dibagi dengan 1.200. Maka X sama dengan 5.714. Nah, sekarang ketika kita sudah menemukan nih EBIT-nya dan juga indifferent point-nya. Nah, maka kita bisa bikin nih untuk grafiknya. Nah, grafiknya seperti ini. Nah, jadi ini adalah jawaban untuk soal dari EBIT EPS analysis. Nah, terus selanjutnya kita akan masuk ke materi yang terakhir, yaitu analysis dan impact of leverage. Nah, di sini ada soal, the Mitsubishi Company manufactures an assortment of throttle body spacer systems for high-performance engines. Given the information that the average selling price for the various units is $620, the associated variable cost is $460 per unit. Fixed cost for the firm average $210,000 annually. So the question is, A, what is the break-even point in units for the company? B, what is the dollar sales volume the firm must achieve to reach the break-even point? C, what is the degree of operating leverage for a production and sales of 5,000 units for the firm? Calculate to 3 decimal places. D, what will be the projected effect on earnings before interest and taxes if the firm's sales levels should increase by 20% from the volume noted in part C? Nah, ini kita sudah dapatkan untuk soal-soal dari analysis dan impact of leverage. Kita tinggal masuk nih ke penyelesaiannya. Nah, ini solusinya. Kan kita sudah ketahui bahwa F-nya itu sama dengan 210.000. Lalu untuk P-nya itu sama dengan $620 dan V
yaitu sebenarnya $460. Kita dapatkan dari soal yang sebelumnya ini, dari data yang kita sudah dapatkan. Nah, maka kita tinggal masuk ini. Nah, untuk rumus dari break even point adalah F dibagi dengan P dikurang V. Maka break even point-nya itu sama dengan 210.000 dibagi dengan 620 dikurang 460. Maka hasilnya akan menjadi 1312,5 units. Maka break even point dalam unit untuk Mitsubishi Company ini adalah 1312,5 unit atau 1313 unit. Nah, untuk kedua rumusnya itu adalah S bintang sama dengan F dibagi dengan 1 dikurang variable cost dibagi dengan S. Nah, kita masukin nih, untuk F-nya kita ketahui 210.000 dibagi dengan 1 dikurang 460 dibagi dengan 620. Nah, maka hasilnya itu akan menjadi 813.953,5. Maka dollar sales yang harus di-achieve oleh perusahaan ini untuk mencapai break even point-nya itu adalah 813,953,5 dolar. Nah, lalu yang pertanyaan selanjutnya untuk C, yaitu jika key-nya atau kuantitinya sama dengan 5.000 units, maka degree of operating leverage-nya berapa? Nah, untuk rumus dari degree of operating leverage atau DOL itu sama dengan key dikali dengan P kurang V dibagi dengan quantity dalam kurung P kurang V atau dikali P kurang V dikurang F. Maka untuk DOL-nya itu sama dengan 5.000 dikali dengan 620 kurang 460 dibagi 5.000 dikali 620 kurang 460 dikurangkan dengan 210.000. Maka DOL-nya itu akan menjadi 1,36. Nah, konklusinya, the degree of operating leverage for production and sales level of 5.000 units is 1,36. Dan yang terakhir ditanya itu kalau misalkan sales levelnya itu increase sebesar 20%, maka kita masukin lagi dengan rumus DOL. Nah, tapi untuk rumusnya ini kita ganti yaitu percent change in EBIT dibagi dengan percent change in sales, karena ini ditanyanya sales level increase-nya. Kalau misalkan sales levelnya itu increase by 20%, maka kita udah ketahui bahwa DOL itu 1,36 dan sales levelnya itu atau change in sales-nya itu 20%. Nah, kita ingin cari nih percent change in EBIT-nya. Jadi, kita masukin aja nih 1,36 sama dengan percent change in EBIT dibagi 20%. Nah, untuk EBIT-nya itu simple aja. Tinggal 1,36 dikali 20%. Maka hasilnya sama dengan 27,2%. Jadi efek yang diproyeksi untuk EBIT jika sales levelnya itu naik sebesar 20% itu sebesar 27,2%. Nah, itulah solusi dari analysis of operating leverage. Nah, ini juga adalah materi terakhir kita di video tutor ini. Nah, sekian dari aku. Mohon maaf bila ada kekurangan dan juga kesalahan dalam penyampaian materi ataupun ketika penyampaian jawaban. Nah, sekian. Jangan lupa juga jika kalian ingin mencari soal-soal yang dijelaskan ini di dalam video ini, bisa nih kalian dapetin download dari link di box deskripsi. Dan juga jangan lupa untuk kalian untuk follow sosial medianya Hima MBTI Academic. Bisa kalian cari juga di Instagram dan sosial media lainnya. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.